Assalamualaikum semuanya. Bagaimana jadinya jika seseorang menculikmu dan hanya mengamatimu, serta menganggapmu hanya sebagai hewan peliharaan? Cerita ini cukup menyeramkan, di mana ada seorang pria di Jepang yang menculik seorang gadis selama 2 tahun. Pria itu bernama Kabu Terauchi, pada saat itu usianya 23 tahun. Masa lalunya dikenal sebagai pria yang normal, seperti layaknya kebanyakan orang. Dia sangat berprestasi di sekolah dan perkuliahannya. Namun dia tidak pernah bergabung dalam komunitas apapun dan sama sekali tidak punya lingkaran pertemanan. Pada waktu Kabu menginjak kelas 3 SMP, dia secara perlahan mulai mengisolasi diri dari pergaulan. Saat itu tidak ada yang curiga sama sekali bahwa di masa depan, Kabu Terauchi akan melakukan sesuatu yang menjadikan namanya terkenal sebagai penculik berpenyakit mental. Kabu dari dulu sangat terobsesi dengan anime. Karena obsesinya itulah, Kabu lebih banyak menghabiskan waktunya di depan komputer. Kabu Terauchi sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya bekerja di salah satu perusahaan besar yang membuat barang-barang pencegah kejahatan seperti alarm berteknologi tinggi dan sebagainya. Orang tua Kabu sebenarnya mampu memberikan fasilitas apapun yang dibutuhkan Kabu untuk bisa mengejar cita-citanya setelah lulus dari SMA. Kabu lalu belajar di Universitas of Chiba, yaitu salah satu universitas bergengsi di Jepang yang terletak di prefektur Chiba. Saat berkuliah, Kabu juga memperoleh kesempatan untuk pergi ke Kanada dan mengambil sekolah pilot. Dia hanya menghabiskan waktu 4 bulan saja untuk mendapatkan lisensi pilotnya. Terlepas dari prestasinya yang sangat unggul di bidang akademik, Kabu ternyata menyimpan rahasia besar, yang mana dia mengaku bahwa sejak dia duduk di bangku SMP, dia mulai terobsesi untuk mencari gadis yang sekiranya lebih lemah daripada Kabu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Selama dia sekolah itulah, dia mulai mencari gadis untuk diculik. Namun obsesinya ini baru terwujud ketika dia baru beberapa bulan pulang dari Kanada. Seorang gadis cantik yang berasal dari Asaka, prefektur Saitama, dengan nama Ana Saito. Ia berusia 13 tahun saat penculikan. Kejadian itu terjadi pada tahun 2014. Ana dikenal sebagai gadis yang ceria, baik hati, dan sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Salah satu hobinya adalah balet. Pada tanggal 10 Maret tahun 2014, seperti biasa, Ana yang pulang sekolah sekitar pukul 4 sore seharusnya sudah berada di rumah. Namun ketika orang tuanya kembali ke rumah, mereka tidak menemukan Ana di rumahnya, dan mereka malah menemukan sepucuk surat di kotak surat depan rumah yang berisikan kata-kata, "Aku ingin istirahat dari sekolah dan rumah, jangan cari aku." Orang tua Ana yang kaget melihat surat itu kemudian menelpon teman Ana dan pihak sekolah untuk mencarinya, namun tidak ada yang tahu kemana Ana pergi. Namun salah satu tetangga Ana mengatakan bahwa dia sempat melihat Ana yang baru pulang sekolah dan belum sempat masuk ke dalam rumahnya, didatangi oleh seorang pria yang mungkin kira-kira sekitar berusia 20 tahun. Itulah saat terakhir Ana terlihat di rumahnya. Orang tuanya lalu melaporkan hilangnya Ana secara resmi ke kepolisian. Dalam penyelidikannya, pihak kepolisian sama sekali belum menemukan petunjuk apapun terkait dengan hilangnya Ana Saito. Polisi hanya menemukan sebuah cap di atas surat yang diduga ditulis oleh Ana, di mana surat itu bercapkan kode yang berasal dari kota Chiba yang jaraknya sekitar 68 km jauhnya atau sekitar 1 jam menggunakan mobil. Hal itu menambah kepanikan keluarga Ana, apalagi di kota Chiba mereka tidak memiliki kerabat. Di sana polisi juga sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang pria yang ditemui Ana di depan rumahnya. Polisi kemudian meluaskan pencarian mereka ke kota-kota tetangga, serta menyebar poster dan pengumuman orang hilang atas nama Ana Saito. Berbulan-bulan pencarian, tampaknya usaha kepolisian tidak membuahkan hasil. Performa kepolisian dalam pencarian Ana sepertinya sudah menurun, karena polisi sama sekali tidak dapat menemukan titik terang terkait keberadaan Ana Saito hingga 2 tahun lamanya. Namun orang tua Ana tidak menyerah dan tetap yakin bahwa Ana akan pulang ke rumah suatu hari nanti. Hingga suatu hari, ibu Ana mendapatkan telepon dari seorang wanita, yaitu tepat 2 tahun setelah kepergian Ana dari rumahnya. Pada saat itu ibu Ana menerima telepon dari seorang wanita yang sepertinya ia mengenali suara wanita itu. Dan dia adalah Ana. Ana mengabarkan kepada ibunya bahwa dia masih hidup. Dia menggunakan telepon umum di sebuah stasiun kereta di kota Tokyo dan meminta agar polisi menjemputnya di sana. Ibu Ana yang merasa yakin bahwa wanita itu benar-benar Ana, kemudian memintanya untuk menemui pihak security di stasiun agar dia lebih aman sebelum polisi menjemputnya.
Polisi yang mendapatkan laporan Ana ditemukan di salah satu stasiun kereta Tokyo, kemudian langsung menjemputnya. Benar saja, dia adalah Ana Saito yang 2 tahun lalu dinyatakan menghilang. Ana ditemukan dalam keadaan sangat baik dan sehat serta tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kabar ditemukannya Ana langsung menyebar di seluruh Jepang. Ana pun dibawa oleh polisi untuk ditempatkan di rumah yang aman dalam pengawasan polisi. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi semua orang. Kemanakah Ana selama 2 tahun itu? Apakah Ana pergi begitu saja dari rumahnya? Atau seseorang telah terlibat secara langsung dalam menghilangnya Ana? Pengakuan dari Ana selanjutnya menjadi lebih menyeramkan yang akan membuka semua perlakuan Kabu Terauchi kepada Ana. Sesaat setelah Ana diamankan oleh pihak kepolisian, mereka langsung meminta keterangan dari Ana guna mengumpulkan informasi terkait hilangnya dirinya 2 tahun lalu. Ana berkata bahwa setelah dia pulang sekolah, seorang pemuda yang diketahui sebagai Kabu Terauchi yang mengaku sebagai pengacara datang dan menemuinya di depan rumah dengan mobil putihnya. Ana sempat terkejut karena Kabu mengetahui nama lengkap Ana dan alamat rumah serta nama kedua orang tuanya. Sebenarnya berminggu-minggu sebelumnya, Kabu sudah melakukan penguntitan kepada Ana di rumahnya dan menemukan beberapa vas bunga di halaman yang tertulis nama lengkap Ana. Kabu juga melakukan riset untuk mencari tahu profil dan latar belakang keluarganya. Pada saat Ana ditemukan Kabu mengatakan bahwa orang tua Ana akan bercerai dan dialah yang akan menjadi pengacara untuk perceraian orang tuanya. Kabu juga mengatakan bahwa orang tua Ana yang akan bercerai sebenarnya berencana untuk membunuh Ana dan menjual organ Ana ke pasar gelap untuk melunasi semua hutang orang tuanya. Dan Kabu mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan Ana. Kabu juga menunjukkan sebuah rekaman suara yang terdengar seperti suara ayah Ana yang isinya adalah mereka berencana untuk membunuh Ana. Namun belakangan diketahui bahwa rekaman suara itu adalah palsu dan sengaja diedit oleh Kabu menggunakan sebuah aplikasi suara. Ana yang saat itu masih berusia 13 tahun mengaku tidak bisa berpikir jernih dan terlalu cepat percaya kepada Kabu yang datang untuk menyelamatkannya dari rencana pembunuhan. Ana kemudian dibawa oleh Kabu ke sebuah apartemen dan tinggal di sana selama 2 tahun. Kabu melakukan pencucian otak kepada Ana dengan penekanan bahwa Ana sudah ditelantarkan oleh orang tuanya. Ana bahkan akan dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Kabu menjalankan taktik itu seolah-olah dia menjadi pahlawan atas penderitaan yang dialami Ana. Selama 2 tahun itulah Ana terkunci dari luar dan harus tinggal di dalam kamarnya. Walaupun selama 2 tahun itu Ana juga terkadang dilepaskan secara bebas oleh Kabu. Ana juga dirawat oleh Kabu seperti adiknya sendiri. Ana tidak pernah menerima kekerasan fisik dan verbal dari Kabu. Ana juga diberikan akses internet dan televisi serta mesin pemanas air untuk mandi. Semua fasilitas itu justru diberikan oleh seorang penculik yang jauh daripada kesan penculik pada umumnya. Semua kebutuhan Ana juga dipenuhi oleh Kabu, mengingat Kabu berasal dari keluarga yang cukup kaya. Di dalam kamar Ana, sebenarnya ada balkon yang langsung menghadap keluar. Bahkan Ana juga seringkali ditinggal sendirian di dalam apartemen tanpa pengawasan dari Kabu. Kabu juga sehari-hari selalu pergi kuliah, seperti tidak terjadi apa-apa. Yang lebih gila dari semua itu adalah tetangga apartemen Kabu tidak pernah menyadari bahwa ada seorang wanita yang tinggal di dalam apartemen Kabu. Mereka juga tidak pernah mendengar suara jeritan wanita, suara teriakan, maupun suara minta tolong. Kabu dan Ana sempat pindah ke apartemen dari kota Chiba ke kota Tokyo beberapa bulan sebelumnya. Lalu apa yang menyebabkan Ana baru pulang ke rumah setelah 2 tahun? Saat dia tinggal di dalam apartemen Kabu, sebenarnya dia punya banyak sekali kesempatan untuk bisa lari dari sana. Ana menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelum dia kabur dari apartemen Kabu, dia sudah pernah mencoba untuk kabur dari sana. Sesampainya di sebuah taman, Ana bertemu dengan seorang wanita dewasa. Lalu Ana meminta bantuan, namun wanita itu menolak Ana dengan alasan tidak mau berurusan dengan Ana. Hal itu pun lagi-lagi dialami oleh Ana untuk yang kedua kalinya. Ana mendapatkan penolakan dari seorang wanita yang ditemuinya di sebuah jalan. Dari situlah Ana berpikir bahwa dirinya memang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh dunia, dan secara tidak sadar sudah membenarkan perkataan Kabu yang mengatakan bahwa dia telah ditelantarkan. Namun 2 hari sebelum Ana kabur dari sana, Ana tidak sengaja melihat pemberitaan di internet bahwa dirinya sedang dicari oleh kedua orang tuanya. Hal inilah yang kemudian mendorong Ana untuk mempercayai bahwa sebenarnya orang tuanya selama 2 tahun telah mencari dirinya.
pada hari kaburnya Ana, dia menemukan uang senilai 500 yen atau sebesar 50.000 di dalam apartemen Kabu. Kebetulan Kabu juga bilang akan pergi untuk berbelanja kebutuhan makanan di sebuah supermarket. Ketika keluar, Kabu dengan sengaja tidak mengunci pintu kamar Ana dari luar karena percaya bahwa Ana tidak akan pergi kemana-mana. Namun dugaan Kabu salah. Ana sudah mempersiapkan rencana pelariannya dengan uang 500 yen itu. Disitulah Ana kabur dari sana menuju ke stasiun kereta dan menggunakan uang itu untuk menelpon ibunya lewat telepon umum. Setelah polisi mendengar pengakuan Ana, polisi langsung mencari keberadaan Kabu Terauchi di apartemennya. Namun Kabu tidak pernah pulang kembali ke apartemen itu setelah mengetahui Ana berhasil kabur. Keesokan harinya seorang pengantar surat di prefektur Shizuoka yang jaraknya sekitar 200 km dari Tokyo menelpon para medis untuk meminta bantuan karena dia bersama dengan seorang pemuda yang berjalan sendirian tanpa arah dengan baju berlumuran darah. Pemuda itu berkata bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan mobil di sebuah hutan. Ketika tim para medis datang menolong pemuda itu, dia pun langsung dibawa ke rumah sakit dan menerima perawatan. Namun pihak rumah sakit memperhatikan bahwa pemuda itu adalah orang yang sama yang sedang dicari oleh polisi atas dugaan penculikan Ana Saito. Pihak rumah sakit kemudian mengonfirmasi identitas Kabu Terauchi dan melaporkannya kepada polisi. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap Kabu. Setelah dia mendapatkan perawatan, Kabu mengaku kepada polisi bahwa dia panik. Dia berusaha mengakhiri hidupnya sendiri namun gagal, sehingga seorang pengantar surat menemukannya terluka. Dia juga mengaku bahwa dia menculik Ana Saito dan berusaha memanipulasi pikiran Ana dengan melakukan pencucian otak dengan menanamkan kebencian kepada orang tuanya sendiri agar Ana mau tinggal bersama dirinya. Kabu juga menjelaskan kepada polisi bahwa rencana penculikan itu sudah ada dalam pikirannya bertahun-tahun sejak dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kabu kemudian menjalani persidangan perdananya pada tahun 2016 sebagai terdakwa kasus penculikan Ana Saito. Kabu merasa terguncang bahwa apa yang dilakukannya bisa menjeratnya dalam hukum. Kabu menyatakan bahwa memang dia membawa Ana ke apartemennya dan merawatnya beberapa minggu pertama. Namun setelah itu Ana dengan sukarela tinggal di sana hingga 2 tahun. Kabu menyatakan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti Ana, namun hanya menjadikan Ana sebagai objek eksperimen cuci otak dan menjadikan Ana sebagai hewan peliharaannya untuk menemani kesendiriannya. Polisi yang mendengar pengakuan mengejutkan itu menyerahkan Kabu untuk dievaluasi secara psikologis. Dalam hasil evaluasinya, Kabu didiagnosa mengidap penyakit skizofrenia. Atas dasar inilah, pengacara meminta agar Kabu tidak ditahan secara pidana karena dia mengalami penyakit mental. Terlebih lagi, penyakit ini diduga sudah diidap oleh Kabu sejak dia di bangku sekolah menengah pertama. Namun pada akhirnya hakim menolak pembelaan pengacara karena alasan penyakit mental. Sebab Kabu dinilai sangat pandai dalam memanipulasi pikiran Ana dan sudah merencanakan penculikan jauh hari sebelumnya. Kabu juga sempat melakukan riset untuk bisa mendapatkan data dari keluarga Ana. Sehingga hakim menilai bahwa Kabu mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Hingga akhirnya pada persidangan akhir tahun 2018, Kabu Terauchi divonis menerima hukuman 12 tahun penjara karena secara sadar melakukan penawanan kepada Ana Saito di apartemennya. Pihak University of Chiba mengambil langkah tegas dengan mencabut gelar sarjananya yang beberapa bulan sebelumnya baru ia dapatkan. Bagaimana pendapat kalian mengenai si Kabu Terauchi ini? Dan apakah benar bahwa tidak pernah terjadi hal apapun di apartemen itu antara Kabu dan Ana Saito? Atau mungkin hal lainnya? Silakan tulis di kolom komentar.